Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai dan Ustadz harapkan, semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi, orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk materi hukum bacaan mad. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Ananda yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang mad, hukum bacaan mad dalam membaca Al-Quran. Kita lihat dulu pengertian mad. Mad secara bahasa artinya adalah tambahan. Mad artinya secara bahasa adalah tambahan. Menurut istilah, mad adalah memanjangkan bunyi bacaan huruf ketika membaca Al-Quran karena ada tanda yang menyebabkan dia dipanjangkan. Nah, itu namanya mad. Silakan dibaca-baca lagi supaya lebih pas maknanya, pengertian dari mad. Kalau biasanya kita sering mendengar penjelasan mad itu artinya panjang. Ini pengertian tentang mad. Ananda yang berbahagia, mad itu terbagi kepada dua. Yang pertama namanya mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i ini juga sering disebut dengan mad asli. Artinya asal usulnya bacaan panjang. Jadi pada dasarnya mad itu berasal dari mad tabi'i. Kemudian baru muncul yang kedua namanya mad far'i. Far'i itu cabang dari mad tabi'i. Ketentuan-ketentuan dari mad tabi'i tetap dipakainya. Di far'i mad cabang dari mad asli atau mad tabi'i. Ini mad. Jadi dua pembagiannya. Pertama mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad far'i. Selanjutnya kita akan lebih mengupas tentang tentang mad far'i. Tapi sebelum kita lanjutkan mad far'i, mari kita lihat dulu mad tabi'i itu apa. Kita lihat mad tabi'i dulu. Mad tabi'i ini dia yang termasuk kepada mad tabi'i itu. Pertama ini setiap huruf yang berbaris dhammah. Jadi setiap huruf yang berbaris dhammah yang sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Jadi baris di depan, setelah baris di depan itu ada huruf waw sukun atau waw mati. Baris depan kemudian ada waw mati. Contohnya panjang ya. Yang ada waw matinya. Kemudian yang kedua, setiap huruf yang berbaris kasrah yang sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Ada baris kasrah, baris di bawah, kemudian ada ya mati, maka itu juga mad. Namanya mad tabi'i atau mad asli. Yang ketiga, setiap huruf yang berbaris fathah, baris di atas yang sesudahnya terdapat huruf alif saksi, alif yang tidak ada barisnya. Inilah dia mad asli. Jadi pada dasarnya mad tabi'i atau mad asli ini baris di depan, setelah baris di depan ada waw mati, itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Atau baris di bawah setelahnya ada ya mati, maka itu disebut mad asli. Atau baris di atas setelahnya ada huruf alif yang tidak berbaris, yang sering disebut dengan alif saksi. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya dari mad tabi'i ini akan kita pecah menjadi 14. Itulah disebut dengan mad far'i, mad cabang, mad cabang atau mad far'i.
Yang pertama ini, mad far'i itu namanya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Nah, ya. Ini yang pertama, mad wajib muttasil. Nah, ini contohnya terdapat dalam Quran surat ke-89 ayat 22. Nah, ini contoh di bawah. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam satu kata, ya. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kuncinya bertemu dia dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, hukum membacanya harus dipanjangkan, panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat atau 5 ketukan. Jadi 2,5 alif panjangnya. Ini dia contohnya. Terdapat dalam Quran surat ke-89 ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini ya, di waja'a. Nah, ini dia namanya mad wajib muttasil. Nah, ya. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Nah, 5 ketukan, ya. Wajah, ya. Kemudian yang kedua namanya adalah mad jaiz munfasil. Apa pula mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berbeda kalimat. Artinya tidak dalam satu kalimat. Nah, kalau mad wajib muttasil tadi dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil berbeda kalimat. Yang berbeda kalimat, hukum membacanya harus dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harakat atau 5 ketukan. Nah, mana contohnya? Ini dia contohnya. Terdapat dalam Quran surat ke-17 ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Nah, jadi ketika tiba di kanu, nu dia mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Ini satu kata, ini satu kata. Nah, ini kan dua kata. Maka ini namanya mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil. Silakan itu diingat-ingat. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, namanya mad arid lis sukun. Nah, mad arid lis sukun, mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf berharakat yang disukunkan. Nah, hurufnya berbaris sebenarnya tapi dimatikan karena wakaf, ya, karena berhenti, baik di akhir bacaan atau di akhir ayat. Nah, hukum membacanya boleh 1 atau 2 atau 3 alif, tetapi dipanjangkan sampai 3 alif adalah yang lebih utama. 3 alif berarti 6 harakat, 6 ketukan. Nah, ini terdapat contohnya dalam Quran surat ke-2 ayat 30. Ya, ujung ayat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, sebenarnya barisnya kan ta'lamuna, tapi karena wakaf berhenti maka dimatikan. Ta'lamun. Ini dia mad arid lis sukun. Kemudian yang keempat, ini ya, yang keempat namanya maksilah qasirah. Nah, maksilah qasirah mad tabi'i yang berbentuk huruf ha dhamir kasrah atau dhammah yang terletak setelah huruf yang berharakat. Nah, dan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Nah, jadi sebelumnya berharakat, setelahnya tidak hamzah. Hukum membacanya dipanjangkan 1 alif seperti mad tabi'i yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hu. Nah, ini ada hu. Ini maksilah qasirah. Nah, ini contoh maksilah qasirah. Mad yang berbentuk huruf ha, dhamir, terletak setelah huruf berharakat, hurufnya berbaris, berharakat ini, setelahnya tidak hamzah. Nah, setelahnya ka ini, ya.
Maka ini disebut mad silah qasirah. Terdapat dalam Quran surat ke-112 ayat 4. Kemudian yang kelima, ini contoh yang kelima, mad silah tawilah. Mad far'i yang kelima itu namanya mad silah tawilah. Mad tabi'i yang berbentuk huruf ha dhamir kasrah atau dhammah yang terletak setelah huruf yang berharkat dan huruf sesudahnya berupa huruf hamzah. Ini bedanya dengan yang tadi. Jadi setelahnya mesti huruf alif atau hamzah. Hukum membacanya dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harkat atau 5 ketukan. Ya, ini contohnya terdapat dalam Quran surat ke-104 ayat 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Ini dia mad silah tawilah. Sebelumnya berharkat, kemudian setelahnya hamzah. Itu dia mad silah tawilah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya itu ini dia mad silah qasirah. Apa bedanya mad silah qasirah dengan mad yang setelahnya tadi? Bedanya kalau ini setelahnya itu tidak hamzah. Ya, tidak hamzah. Kalau mad silah tawilah hamzah setelahnya. Itu bedanya. Selanjutnya yang keenam, ya, cabang dari mad far'i itu adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat. Hukum membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harkat atau 6 ketukan. Contohnya ini, ya. Ini contohnya terdapat dalam Quran surat ke-79 ayat 34. Mad tabi'i bertemu huruf bertasydid dalam satu kalimat. Ya. Mana contohnya? Ini dia huruf bertasydid. Fa idza ja'atil tammatul kubra. Ini dia. Ya, bertemu dengan huruf bertasydid, nimat, ya, bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata atau satu kalimat. Itu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Kemudian yang ketujuh, cabang dari mad far'i itu adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Apa pula itu? Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat, hukum membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harkat, 6 ketukan. Contohnya ini, ya. Bertemu dengan huruf sukun. Ya. Terdapat dalam Quran surat ke-10 ayat 91. Al-ana. Ini contohnya al-ana ini, ya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi ini mad, ya, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat. Hukum membaca dipanjangkan 3 alif, ya, 3 alif. Jadi a-nya ini dipanjangkan, ya. Jadi ini dia mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat. Bertemu dia dengan huruf sukun. Huruf sukun itu artinya huruf mati. Ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Selanjutnya yang ke-8, ya, yang ke-8 dari mad far'i itu mad lazim harfi mutsaqqal. Apa pula itu? Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat yang berbentuk fawatihus suwar. Fawatihus suwarnya adalah huruf-huruf pembuka surat yang terletak di awal surat. Hukum membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harkat atau 6 ketukan. Ini contohnya Quran surat ke-7 ayat 1. Alif lam mim sad. Jadi ini contoh dari mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Kemudian yang ke-9, ya,
Yang kesembilan itu mad far'i, cabang dari mad far'i itu namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad tabi'i yang bertemu dan huruf sukun dalam satu kalimat yang berbentuk fawatil suar, huruf-huruf pembuka surat yang terletak di awal surat. Hukum membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat dan 6 ketukan. Nah, ini dia ya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Ini contohnya kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ini contoh dari mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian berikutnya yang ke-10 bagian dari mad far'i itu namanya mad lain atau mad lin. Apa itu? Mad tabi'i yang disebabkan oleh adanya huruf waw atau ya sukun yang didahului harakat fathah dan sesudahnya bertemu dengan wakaf. Hukum membacanya boleh dipanjangkan 1 alif atau lebih. Ya, ini dia ya, mad lain. Mad tabi'i yang disebabkan oleh adanya huruf waw atau ya sukun yang didahului harakat fathah dan sesudahnya bertemu wakaf. Hukum bacanya boleh dipanjangkan 1 alif atau lebih. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ini dia, was-sayfi. Ini contoh dari mad lin atau mad lain. Kemudian yang ke-11 bagian dari mad far'i ya, namanya adalah mad iwad. Mad iwad. Apa pula mad iwad? Mad iwad adalah mad tabi'i yang disebabkan oleh karena menghentikan bacaan atau wakaf pada harakat fathah tanwin fathah atau baris 2 di atas. Hukum atau cara membacanya adalah dengan menghilangkan bunyi dan harakat tanwinnya serta dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat atau 2 ketukan. Contohnya mana? Ini dia contohnya. Yang terakhir ini, salama. Seharusnya kan bacanya kalau dilihat baris kan salaman. Ini mad iwad, salama. Panjangnya hanya 2 harakat ya, 1 alif, salama, mad iwad. Kemudian yang ke-12 bagian dari mad far'i ya, namanya adalah mad badal. Mad badal, apa pula mad badal? Mad badal adalah mad tabi'i yang disebabkan oleh bertemunya 2 hamzah dalam satu kata. Yang pertama berharakat dan yang kedua sukun. Lalu hamzah kedua yang sukun diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harakat hamzah yang pertama. Ini dia ya, dari mad badal, mad pengganti. Contohnya terdapat dalam Quran surat ke-84 ayat 7 ya. Fa amma man utiya. Ini dia, utiya. Ini contoh dari mad badal. Ini contoh dari mad badal. Kemudian yang ke-13 namanya mad tamkin. Mad tamkin itu apa? Mad tabi'i yang disebabkan oleh bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Yang pertama berharakat kasrah dan bertasydid, sedang yang kedua sukun. Hukum membacanya dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat atau 2 ketukan. Contohnya ini dia, huyyitum, huyyitum, wa idza huyyitum. Ini contoh dari mad tamkin. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 namanya mad farqi. Mad farqi. Mad farqi adalah mad tabi'i yang disebabkan oleh terjadinya mad badal. Ini mad badal bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Maksudnya ada 2 hamzah bertemu dalam satu kata. Yang pertama berharakat fathah, yang kedua sukun. Hamzah kedua yang sukun diganti alif, lalu bertemu dengan tasydid. Hukum membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 ketukan. Ini contohnya ya, 6 ketukan. Contohnya ini, kul al, panjang aja.
Kul adzaqaraini. Ini contoh dari mad farqi. Ya. Inilah 14 ya. 14 mad far'i, cabang dari mad asli. Jadi ini silakan Ananda ulang-ulang supaya lebih paham, lebih jelas. Barangkali ini saja yang dijelaskan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada penjelasan-penjelasan yang masih kurang pas. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.